Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam program Santapan Rohani. Hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari tema kita diambil dari Matius pasal 14, ayat 13 sampai dengan 21. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap situasi dan berkat yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan semuanya itu dalam ungkapan syukur kepadamu. Pimpin dan kuasailah kami terus dalam menjalani hidup kami. Saat ini kami bersama-sama ingin mendengar dan merenungkan kebenaran firman. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir dan menuntun kami untuk dapat mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka bagian Alkitab kita dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya roti dan 2 ikan itu, Yesus menegadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman, lalu memelihara firman itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang, setiap organisasi, atau setiap kelompok, atau pihak manapun tentu ingin dan senang rasanya kalau keberadaan mereka itu dapat memberi dampak yang baik tentu di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi ketika keinginan itu menjadi keinginan pribadi, keinginan kita, maka yang terjadi kira-kira begini. Kelompok orang atau apapun itu yang ingin punya dampak, lalu itu berdasarkan keinginan pribadi, maka yang terjadi adalah kelompok ini akan mementingkan dirinya. Bagaimana itu? Mementingkan diri dengan cara melihat apa yang bisa saya lakukan, potensi apa yang ada pada saya.
Saya harus bagaimana supaya saya bisa memberi dampak apa yang ada pada diri. Itulah yang menjadikan kita atau yang menentukan kita akan memberi dampak atau tidak. Itu kalau keinginan atau kerinduan memberi dampak bagi sesama, dampak yang baik bagi sesama ini difokuskan pada diri sendiri. Pada hari ini kita mau belajar sesuatu yang berbeda. Kita mau belajar dari firman Tuhan tentang kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Biasanya kalau kita melihat teks ini, maka yang ada dalam bayangan kita atau yang muncul langsung dalam pikiran kita adalah ini mukjizat, hebat. Dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan. Hebat, luar biasa. Karya Tuhan memang hebat. Kita biasa terfokus hanya pada mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi hari ini kita mau melihat hal yang lain. Mari kita perhatikan teks kita. Menjelang malam, murid-murid Tuhan datang menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang ini pergi supaya mereka bisa membeli makan di desa-desa." Tapi pertanyaan dan himbauan para murid ini dijawab oleh kalimat yang mengejutkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Orang-orang banyak ini tidak boleh pergi. Gak perlu pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan. Para murid tentu kaget. Apa? Saya harus memberi makan? Kita harus memberi makan? Apa yang kita punya? Mungkin dalam hati mereka kalau mau diungkapkan dengan lebih lebay kayak tadi yang saya bilang. Apa? Kami harus memberi mereka makan? Bagaimana mungkin bisa? Kira-kira itu yang ada di dalam pikiran para murid. Bagaimana mungkin bisa? Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus melihat bahwa memang tidak mungkin para murid mampu memberi makan 5.000 orang yang tercatat ini. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kenapa? Karena para murid berfokus pada apa yang mereka punya. Pada apa yang ada pada dirinya. Mereka lupa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin dipikirkan atau terbayangkan oleh manusia. Tuhan bisa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau mengajak para murid pada bagian itu. Jangan berfokus pada dirimu. Jangan berfokus pada apa yang kamu punya. Tapi fokuslah pada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin terjadi. Lalu Tuhan Yesus meminta, kalau begitu berikan, bawa kemari 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus memberkatinya, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya. Dan kita bisa melihat, ada 5.000 orang laki-laki yang tercatat. Mereka semua makan sampai kenyang. 5 roti dan 2 ikan itu sisa 12 bakul. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadangkala dalam kehidupan kita ini, kita selalu fokus pada diri kita. Kita selalu melihat apa yang saya punya, apa yang saya bisa lakukan. Hari ini kita tidak diajak untuk melihat diri kita. Tapi kita diajak untuk melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Dalam apapun
apapun keadaan kita, dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Maka jangan melihat dirimu sendiri, tapi lihatlah, arahkanlah hatimu itu kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Termasuk dalam situasi yang sulit ini, kita diajak untuk tidak melihat pada apa yang kita miliki, tapi kita diajak untuk mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Maka kita dapat memberi dampak dalam kehidupan kita. GKI Banyuwangi pada bulan lalu melakukan aksi sosial untuk masyarakat, juga untuk jemaat dan simpatisan yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Kalau mau dipikir, GKI Banyuwangi apa sih yang dipunya sehingga bisa melakukan aksi yang cukup besar dengan anggaran yang cukup besar? Tapi GKI Banyuwangi tidak memfokuskan itu pada kemampuan diri, tapi mengarahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Kalau Tuhan berkarya, Tuhan bisa melalui siapapun, termasuk melalui GKI Banyuwangi, juga rekan-rekan yang ada di sekitar GKI Banyuwangi, melalui jemaat, aktivis, simpatisan. Disitulah karya bersama-sama dengan Tuhan itu bisa kita lakukan. Dan yang menarik adalah aksi sosial GKI Banyuwangi ini tidak berhenti pada bulan lalu saja. Bulan ini GKI Banyuwangi masih melakukan aksi sosial. Nanti akan ada kegiatan aksi sosial di panti asuhan. Juga akan berlanjut dengan kegiatan aksi sosial untuk anggota jemaat yang benar-benar membutuhkan dan terdampak pandemi. Ketika hati dan pikiran diarahkan pada Tuhan, segala sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan, yang tidak mungkin sepertinya untuk dilakukan, tapi Tuhan memampukan. Sebuah pengalaman iman yang bersama-sama kita alami pada masa-masa ini. Benar situasi kita sulit, benar kita seakan-akan tidak mampu melakukan sesuatu. Tapi melalui tema ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Setiap kita disadarkan bahwa Tuhan mampu berkarya. Ketika kita tidak memandang apa yang ada pada kita, tapi mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hati kita, dan memberikan kepada Tuhan segala sesuatu yang kita punya, maka di sanalah Tuhan berkarya. Dan karya itu dapat memberi dampak dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Jangan mengarahkan hati dan pikiran kita pada diri kita, pada kemampuan kita, pada apa yang kita punya. Tapi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Maka kita, Tuhan mampukan untuk memberi dampak di dalam kehidupan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami. Jika kami memfokuskan hati dan pikiran kami pada kemampuan kami, maka sangat terbataslah yang dapat kami lakukan. Tapi ketika kami memfokuskan, mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, maka Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Engkau mampu membuat kehidupan kami ini berdampak bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, sehingga kami Engkau mampukan untuk memberi dampak di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, perenungan kita pada hari ini. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat beraktivitas,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.